Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah pada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pimpinan berkat Tuhan selama satu minggu ini. Kalau kita bisa ada seperti apa yang kita ada, itu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang saudara-saudara berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Kami datang di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami mau mendapat berkat melalui ibadah ini Tuhan. Karena Roh Kudus beracara dan kami semua. Mari kami serahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga kami semua yang hadir, kami boleh pulang dengan satu sukacita. Bukan hanya kami senang untuk mendengar musik dan lagu yang kami naikkan. Tapi kami benar-benar hubungan kami dengan Tuhan, relasi kami dengan Tuhan makin dekat dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang makin dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, entah mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Gereja Rehoboth, Shalom. Kurang keras suaranya, saya minta yang lebih bersemangat lagi pagi ini walaupun dingin. Tapi saya percaya kuasa Tuhan akan memberikan kita sukacita. Shalom Gereja Rehoboth. Amin. Pagi ini kita mau bersyukur, pagi ini kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saya rasa semua sudah tahu lagu ini, lagunya na. Nah, cuman saya minta lagi guru-guru sekolah minggu bantu saya. Nanti di sela-sela na ada dua kata aja, satu yes, satu Jesus. Jadi nanti na yes, na Jesus, na yes. Jadi yes yang kedua ada panjang. Kita coba ya. Coba minta pakai keyboard aja. Cobain ya. 2, 3, 4. Na. Yes. Na. Jesus. Na. Yes. Cobain dulu. Kurang keras. Lebih semangat lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Na. Yes. Na. Jesus. Na. Yes. Oke, yuk kita mulai. Come on. Ya, kita tepuk tangan yuk. Ya. Amin, kita mau bersuka cita. Katakan na. Yes. Jesus.
sebab rahmat. Ayo siap-siap tangannya ya. Come on. Tanganku angkat tangan bersyukur. Oh. Come on, kakiku melompat bagimu. Come on. Sebab rahmat baru setiap pagi. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kasih setia bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Come on, kasih setia, kasih setia. Yes, Jesus, yes, Jesus, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Amin. Allah sanggup. Oh, amin Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, ya, yang tak pernah didengar telinga,
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tema dari pujian penyembahan hari ini saya adalah bersyukur, saudara. Kadang sebuah kata yang sangat simpel ya, bersyukur. Kalau ke orang lain kasih tahu, ayo bersyukur. Tapi pada kenyataannya seringkali kita lupa, mungkin sibuk. Tapi mari hari ini ada waktu mungkin 5-10 menit atau 7 menit kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kita mau mengingat-ingat lagi kebaikan, kasih-Nya. Mungkin seminggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu. Kita mau berterima kasih buat kasih Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan. Biarkan syukur itu keluar dari hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, kami mau bersyukur. Yes. Mari bersyukur saudara. Oh, kami mau bersyukur. Sepanjang. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Katakan terima kasih Yesusku. Syukur
buat kasih. Selama hidup kami Tuhan, biarlah selalu ucapan dalam keadaan baik, dalam keadaan yang kurang baik, biarlah hati kami terus mengucap syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang berkuasa Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau yang mengerti kami, Kau yang tahu setiap hati kami. Baik Kau terus Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat hari ini. Sungguh mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Juga sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami. Biar setiap persembahan kami menjadi persembahan yang sungguh-sungguh Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, untuk membentuk kerajaan Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa bertumbuh, berbuah Tuhan. Dan kami terus Tuhan membagikannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kau persiapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk mendengarkan setiap firman. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak kami bersyukur Tuhan, pagi ini boleh ada di rumah Tuhan dengan tiada kurang suatu apapun. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kerajaan Allah yang disebarkan melalui gereja Rehoboth ini Tuhan. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, Kau yang akan menolong kami sehingga kami semua boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom yang di atas.
Kita kembali belajar tentang eksposisi kitab Roma. Jadi eksposisi itu mengungkapkan, memunculkan apa yang ada di dalam kitab Roma ini. Kita akan belajar dari pasal 3 sampai pasal 5. Tapi kita tidak akan membahasnya satu persatu karena terus terang itu membutuhkan waktu yang lama. Dan saya bantu jemaat supaya jemaat tidak merasa, ini terlalu lama. Kitab Roma mengingatkan satu hal, yaitu tentang dosa, saudara. Tentang satu hal yang sangat tidak kita sukai. Walaupun kita suka berbuat dosa. Tapi kita enggak suka dengar kata dosa itu. Karena apa? Itu menyinggung hati nurani kita. Itu seakan-akan menelanjangi kita bahwa kita ini orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi itulah kenyataan. Dan itu yang harus kita hadapi dan kita harus mengalahkannya. Karena apa? Kalau kita hidup di dalam bayang-bayang dosa, yang namanya damai sejahtera itu tidak akan pernah ada, saudara. Saudara bisa ikutin kebaktian 1, 2, KKP, KKW mungkin. Tapi kalau selama dosa ini tetap ada di dalam kehidupan kita dan tidak pernah kita hadapi dan kita kalahkan dengan tuntas, hidup kita akan ada di dalam satu keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kita datang ke gereja seakan-akan merasa sesuatu yang luar biasa, kita diampuni, kita diberkati. Dan ketika hari-hari selanjutnya yang kita lakukan adalah apa? Dosa itu kembali membelenggu kita. Dosa itu tetap menguasai hidup kita. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-9 tolong ditampilkan. Kita tidak akan keluar dari kitab Roma. Roma 3 ayat yang ke-9. Tidak ada, biar saya yang baca aja. Roma 3 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di ataslah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi Paulus penulis dari surat Roma ini menyadari semua orang sudah ada di bawah kuasa dosa. Dan ayat yang ke-10-nya dikatakan, seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi semua orang yang ada di dalam dunia ini, dengan pasti dikatakan oleh Paulus tidak ada yang benar. Kenapa? Paulus ini adalah seorang yang sangat ahli dalam kitab Taurat. Dan dia hidup menghidupi kitab Taurat ini dengan tidak bercela. Dia seorang yang dianggap punya masa depan yang bagus di dalam kehidupannya beragama. Dia seorang orang Farisi yang mengerti betul apa isi Taurat. Tetapi di dalam kehidupannya, dia mengalami satu pergumulan sehingga dia berkata, aku tahu apa itu yang baik, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Taurat itu. Tetapi dagingku ini tidak bisa melaksanakannya, tidak bisa mengerjakannya. Sehingga yang aku lakukan adalah hidup kembali di dalam dosa dan dosa. Bukankah hidup kita itu seperti itu, saudara, sebelum kenal Tuhan, sebelum dibebaskan oleh Tuhan? Kita mencoba, kita suka nih. Firman Tuhan ini baik sekali. Dan ketika kita melakukannya, kita gagal. Karena apa? Kita masih di bawah daging ini.
kita masih tidak ada dalam persekutuan dengan pokok anggur yang benar. Tidak ada aliran-aliran kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Sehingga tidak salah Paulus katakan seperti itu. Karena dia mengerti dan melakukannya dan dia merasakan kegagalan ketika dia melakukan hukum Taurat. Mungkin ada orang yang berkata, saya mah orang baik, saya tidak korupsi, saya bukan orang berdosa, saya tidak membunuh. Saya orang yang beragama dengan baik, tiap minggu saya ke gereja, saya kasih persembahan, dan saya tidak pernah menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Saya adalah orang yang suka berbagi. Ketika saya melihat orang yang ada di dalam kesusahan, dengan kemampuan saya coba memberikan semampu yang saya bisa berikan. Mengapa saya harus disebut orang berdosa? Mungkin Paulus salah nulis nih. Mungkin kita berpikir seperti itu juga. Tetapi dikatakan bahwa di dalam Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 12, Roma 5:12 dikatakan seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Maksudnya orang ini adalah Adam. Dan oleh dosa itu semua juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dikatakan dosa telah menjalar kepada semua orang. Karena perbuatan siapa? Bukan perbuatan saudara. Bukan perbuatan kita semua. Tapi itu karena perbuatan Adam. Adam berbuat dosa dan dia tularkan itu. Dan dosa menjalar kepada seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan lebih jelas. Inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, kuasa dosa itu pun masuk kepada semua orang seperti penyakit keturunan yang menular. Bersama kuasa dosa itu datang juga kematian. Oleh sebab itulah semua orang pasti mati karena semua orang berdosa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam diri kita itu, saya orang baik, orang tidak korupsi, ibadah saya baik, saya suka memberi. Itu dikatakan bagus. Walaupun kita lakukan ini, tetap masalahnya masih ada. Karena apa? Dosa Adam. Dosa Adam itu diturunkan, diwariskan kepada kita sehingga kita sering mendengar dosa turunan, dosa waris. Itu yang diwariskan oleh Adam dan tidak pernah bisa putus dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17, tolong lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang, mautlah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ketika Adam berbuat dosa, dia wariskan dosa itu. Tetapi ada Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Dia patahkan segala kutuk dosa itu dalam hidupnya. Dosa itu mengerikan, saudara. Dosa itu menjalar kepada semua orang. Saudara pernah berbohong? Diajarin enggak? Mama saudara ngajarin mungkin. Harus belajar ngebohong ya Pak.
Atau di sekolah ada pelajaran membohong. Enggak ada saudara. Tapi kita refleks bisa lakukan itu. Kecuali mungkin ada ibu atau bapak yang ketika ada yang mengetuk pintu dan lihat ada seorang mau nagih utang atau mau merepotkan kita, mau pinjam uang, maka kita bilang ke anak kita, nak kalau itu atau tante itu datang, bilangin ya mama papa nggak ada di rumah. Tapi itu jarang terjadi saudara. Dosa begitu berkuasa dan sudah dijalarkan sehingga semua orang bisa berbuat dosa. Nggak usah diajarin juga, sanggup berbuat dosa. Kenapa sampai ada iri hati saudara? Kenapa saudara bisa tiba-tiba punya perasaan, dia mah diberkati, saya mah tidak. Kayaknya dia mah korupsi. Kenapa iri hati itu bisa ada di dalam hidup kita? Itu karena dosa yang diwariskan oleh Adam. Kita merasa ketika kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, kita tidak diperlakukan dengan baik, kita merasa sangat-sangat tersakiti sekali. Dan banyak kalau saudara perhatikan, di semua institusi orang-orang yang berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap akan membahayakan kedudukannya. Karena apa? Dosa telah menjalar kepada semua orang. Tapi hidup dan berkuasa, kita akan bisa hidup dan berkuasa ketika kita ada di dalam Kristus. Kisah para Rasul 18 menceritakan satu orang yang namanya Apolos. Tiba-tiba di dunia kekristenan hadir seorang yang namanya Apolos. Dia orang yang pintar, ahli kitab dari Alexandria. Alexandria waktu itu adalah pusat keagamaan, atau kita kalau mau belajar tentang agama Kristen, pusatnya di Alexandria. Jadi dikatakan Apolos ini adalah seorang yang fasih lidah. Jadi kalau sekarang itu mungkin kita bisa melihat orang-orang yang saudara kagumi, siapa yang khotbahnya bagus, yang begitu menggebu-gebu. Orator yang terkenal siapa? Soekarno. Seperti itu. Ketika dia berbicara semua orang kagum, semua orang mendengarkan dengan teliti. Tetapi ada dua orang suami istri, namanya Aquila dan Priscilla. Dia perhatikan, dia memiliki jiwa seperti jemaat Berea. Ketika mereka mendengar pengajaran Apolos ini, mereka uji. Benar enggak? Oh. Akhirnya mereka menemukan bahwa Apolos ini belum mengerti tentang keselamatan yang seperti diajarkan oleh Paulus. Karena itu dia undang Apolos ke rumah mereka. Diajak ngobrol dan dijelaskan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Sebab Apolos hanya mengenal pengajaran tentang baptisan dari Yohanes, ajaran Yohanes. Yaitu kamu harus bertobat dan tidak ada kelanjutannya. Hanya usaha-usaha untuk memperbaiki hidup moral kita. Saya tidak korupsi lagi, saya tidak membunuh lagi. Nah itu ajaran Yohanes seperti itu. Tetapi kuasa dosa itu yang ada di dalam diri yang diajarkan oleh Apolos itu masih menguasai semua orang yang menerima ajaran itu. Dan Aquila menceritakan tentang jalan kebenaran yang sebenarnya. Akibatnya pelayanan Apolos itu menjadi pelayanan yang sangat memberkati, yang membuat orang mengenal Kristus lebih lagi. Apakah Aquila dan Priscilla merasa tersaingi? Tidak. Sebab dia sudah mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Hidupnya dikuasai bukan oleh dosa yang menjalar pada semua orang, tetapi karena
Kristus sudah menguasai dia. Sebab itu yang dia pikirkan adalah kemuliaan untuk Tuhan. Yang dia utamakan adalah hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan lagi apa yang dia inginkan, bukan lagi apa yang dia cita-citakan dalam kehidupannya, tetapi yang dia ingin alami adalah semua jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan dan mengenal Tuhan Yesus dengan utuh. Salah satunya adalah dia ingatkan kepada Apolos pengajaran-pengajaran yang seharusnya dilakukan oleh Apolos. Dan puji Tuhan, kekristenan mulai berkembang waktu itu. Karena apa? Apolos ini ngerti kitab dan dia tahu sekarang tentang ajaran keselamatan dengan lengkap, sehingga ketika orang Yahudi mencoba untuk berdebat dengan dia bisa bawa semuanya sehingga dia membawa orang pada kebenaran yang sebenarnya. Itu yang luar biasa, saudara. Itu yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita juga. Galatia 5 ayat 24 mengatakan bahwa setiap kita yang sudah di dalam Kristus sudah menyalibkan atau mematikan daging kita. Jadi dosa yang ada yang menguasai seluruh manusia itu dipatahkan, dikalahkan oleh Kristus. Dan dikatakan kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita ini menyalibkan setiap keinginan daging kita. Bukan berarti setelah saudara dibaptis sudah terima Tuhan, saudara ini tidak bisa berbuat dosa lagi. Bisa. Tetapi dikatakan kita punya kemampuan untuk menyalibkan keinginan daging itu. Kita bisa menolak keinginan-keinginan daging itu dan memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi saudara kita ini tidak akan pernah jadi orang yang kebal terhadap dosa, tidak. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita kuasai dosa itu. Kita bisa melarang dosa itu untuk menguasai kita. Agustinus memberikan perumpamaan seperti ini. Kita tidak bisa melarang burung-burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi kita akan melarang, mengusir ketika dia hinggap di atas kepala dan membuat sarang di atas kepala kita. Jadi dosa itu bisa ditawarkan oleh dunia, oleh medsos. Dan sekali lagi kekudusan itu tidak akan kita alami ketika kita scroll WhatsApp kita, enggak. Dosa itu tidak bisa kita kalahkan karena kita baca firman Tuhan, kalau tidak melakukannya tidak bisa. Dan ketika dosa itu ditawarkan oleh iblis, kita punya kemampuan untuk mengusirnya. Dan kita juga punya kemampuan untuk melakukannya. Luar biasa. Paulus kemudian mengatakan keadaan seperti itu hanya bisa terlepas ketika kita punya iman di dalam Kristus. Kita akan lihat Roma 4 ayat 2 dan 3. Roma 4 ayat yang kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi perbuatan-perbuatan Abraham itu yang baik, yang luar biasa itu di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa. Ayat yang ketiga, sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perbuatan-perbuatan kita itu di hadapan Tuhan tidak ada artinya, saudara. Tetapi ketika kita bertindak seperti Abraham,
Lalu percayalah jemaat gereja Rehoboth kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi kita bisa dibenarkan itu karena kita percaya, kita punya iman kepada Tuhan. Ketika iman kita di dalam Kristus tumbuh, ketika kebenaran itu diberitakan dan saudara respon, oh benar ya, saya ini tidak bisa melakukan atau tidak bisa keluar dari perbuatan-perbuatan daging saya. Hanya Yesus yang akan bisa melepaskan kita. Dan kita percaya itu. Kita punya iman di dalam Kristus dan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Perbuatan baik tidak dapat membenarkan kita, saudara. Perbuatan baik yang kita lakukan di luar Kristus tidak bisa membenarkan kita. Apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara dianggap orang yang paling dermawan di gereja ini. Tapi ketika itu dikerjakan di luar iman kepada Kristus, sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita sudah ada di dalam kondisi dan posisi sebagai orang berdosa yang menerima dosa waris dari Adam. Dan itu hanya terjadi atau berakhir ketika kita dibenarkan oleh karya Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata seperti ini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita ingin dibenarkan, kita hanya bisa mengalami itu ketika kita ada di dalam Kristus. Bagaimana caranya di dalam Kristus? Kita menerima Tuhan Yesus, kita undang dia masuk di dalam hidup kita sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Waktu itu kebenaran ditaruhkan di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, ketika kita mencoba hidup untuk melakukan hukum-hukum Musa, Taurat Musa, kita hanya dibawa pada satu keadaan frustasi. Sebab kita tidak sanggup melakukan itu. Daging kita tidak mampu mengerjakan itu. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat, waktu itu pembenaran Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kebenaran itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita seperti yang dikerjakan oleh Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada janji Tuhan. Demikian juga ketika kita percaya kepada kebenaran yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita melalui karya Kristus, maka kebenaran itu akan menjadi milik kita. Bukan usaha kita. Pemberian, anugerah, kasih karunia. Itulah sebabnya kita tidak punya dasar untuk sombong, saudara. Tidak ada satu dasar pun untuk kita bisa bilang, saya ini dipilih Tuhan karena kebaikan saya. Tidak, saudara. Itu sungguh-sungguh kasih karunia. Kalau Tuhan tidak tawarkan keselamatan itu, dan kalau Tuhan tidak memberikan kepada saudara rasa percaya itu atau iman itu dalam diri saudara, saya pikir kita tidak bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Saya banyak, ketika saya baca firman Tuhan, saya banyak yang tidak mengerti. Tapi saya katakan, ini adalah firman Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberitahu kepada saya, karena apa? Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dia akan mengajar dan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, barulah kamu sungguh-sungguh merdeka. Kalau Kristus belum memerdekakan saudara karena saudara belum ada di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan,
apapun yang kita kerjakan sekali lagi saudara, sia-sia. Capek kita ngerjakan itu. Tetapi ketika kita menyadari dan kita ada di dalam Kristus, maka segala perbuatan kita itu adalah satu hal yang menyenangkan hati Allah. Dan kita sangat akan diberkati karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, akhir-akhir ini banyak di dalam kekristenan usaha-usaha untuk kembali kepada Taurat. Mencoba balik lagi kepada ajaran-ajaran Taurat. Bukan Taurat itu salah. Taurat itu terlalu mulia sehingga manusia kita, daging kita ini tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan kita, Yesus enggak usah mati di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Saya baca di beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan bukan kamu diselamatkan oleh iman. Bukan. Dikatakan seperti ini. For by grace you have been saved through faith. Jadi melalui iman itu, iman ini adalah sebuah sarana yang membuat kita diselamatkan. Jadi bukan karena kita beriman kita diselamatkan. Keselamatan itu tetap dikerjakan oleh Kristus. Dan kita terima itu melalui iman kita. Ketika kita beriman maka keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak sanggup melakukannya. Jadi satu hal yang harus kita lakukan saudara-saudara. Ketika saudara sudah beriman kepada Tuhan, langkah selanjutnya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada cara lain. Tidak ada lagi jalan pintas kecuali terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kita renungkan saat ini, apakah saya sudah terima Tuhan? Saya pernah mengundang Yesus sebagai juru selamat saya enggak? Beberapa minggu yang lalu saya dengan teman-teman ketemu dengan seorang yang umurnya udah 80 tahunan, hampir 80. Dia ke gereja. Waktu ditanya, apakah sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Dia bilang, tidak. Itu kejadian nyata saudara. Saudara bisa mungkin sampai akhir hidup saudara, saudara itu belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya bilang hanya melalui mengundang Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat, akan diselamatkan. Terus saya tanya, mau terima Tuhan Yesus? Dia ngangguk. Ikuti saya berdoa dan saya bawa dia dengan teman-teman untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Bayangkan saudara, sudah hampir 80 tahun mungkin kalau kita potong 40 tahun dia sudah datang ke gereja, sudah lakukan A, B, C, D sampai Z. Tetapi dia tidak pernah menerima Tuhan Yesus. Betapa sia-sianya. Saudara bayangkan kalau misalnya sampai akhir hidupnya dia tidak terima Tuhan Yesus. Walaupun KTP-nya dia anggota gereja yang cukup gede. Dan tidak pernah terima Tuhan Yesus, percuma juga. Ciri pertobatan kita gimana sih? Apakah saudara bertobat? Mungkin saudara jawab di dalam hati saudara, saya sudah bertobat tanggal sekian, dibaptis oleh pendeta ini, ABCD, silakan. Tapi ciri pertobatan adalah perubahan hidup saudara.
Kalau saudara tetap suka menyakiti hati orang, kalau saudara tetap tidak bisa mengampuni orang, saya ragukan pertobatan saudara. Kalau saudara hidupnya tidak pernah berubah, dulu suka ngebohong, sekarang tetap ngebohong, saya tanya, mungkin saudara belum bertobat sungguh-sungguh. Ciri pertobatan adalah perubahan hidup. Ciri pertobatan adalah timbulnya buah roh dalam hidup saudara. Kalau dulu suka mengeluh, sekarang belajar masih bisa bersyukur di tengah tekanan-tekanan yang ada. Sekarang kita ada hidup di dalam tekanan, betul? Hidup kita ini ada di dalam masa yang sulit. Apakah kita masih bisa bersyukur di tengah tekanan ini? Kalau kita sudah bertobat, kita pasti akan bersyukur. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita silakan jalan sendiri. Tentukan hidupmu. Kalau jatuh silakan jatuh. Tidak seperti itu. Makanya Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling indah. Dia berjalan bersama dengan kita. Sampai dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dan memelihara aku. Apapun keadaan kita saat ini saudara, ketika kita punya iman di dalam Kristus, ketika kita sudah terima Yesus di dalam kehidupan kita, seperti pujian tadi, walaupun gunung tak berpindah, aku tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tetap berkuasa dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang menjadi permasalahanmu saat ini? Mungkin karena bisnis sudah sedang merosot. Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkanmu. Bukan berarti ketika omsetmu sekarang turun, Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap pelihara engkau. Ada sampai hari ini ada orang yang makannya cuma sehari sekali, masih 3 kali kan. Walaupun makanannya mewah, tempe, tahu, masih 3 kali, saudara. Kenapa saya katakan mewah? Tahu tempe bahannya itu diimpor, saudara. Dari Amerika. Saudara kalau yang sedang makan tahu dan tempe ingat. Ini adalah barang-barang impor. Kalau saudara makan steak, kalau steaknya lokal mungkin itu adalah sapinya yang orang-orang Kota Garut. Gitu. Tapi kita kalau makan tempe dan tahu kita sedang makan makanan impor. Kalau Tuhan izinkan kita menikmati itu, bersyukurlah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin saudara ada di antara saudara yang sedang sakit. Tuhan, saya sudah berseru, saya sudah berdoa dan sakitnya enggak sembuh-sembuh saudara. Sama saudara, saya juga banyak mendoakan orang sakit mungkin tidak sembuh. Gitu. Saya pikir banyak yang enggak sembuh. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada dan tidak memperdulikan hidupmu. Sebab bagi Tuhan yang paling penting adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling utama dan yang terutama. Itu yang harus kita kerjakan dan kita harus ada di dalam satu posisi yang yakin. Bahwa kita ada di dalam Kristus. Itu yang paling penting saudara. Karena kasih karunia.
engkau diselamatkan melalui imanmu. Itu bukan usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Kalau dia sudah memberikan Kristus ketika kita masih dalam keadaan sebagai orang berdosa. Apalagi setelah kita ada di dalam Kristus, saudara. Sudah jadi milik Kristus. Dia pasti tidak pernah membiarkan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir ketika engkau di tengah pergumulanmu bahwa Tuhan sudah melupakan engkau. Tidak pernah. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Saya pernah sampaikan kayaknya. Ada seorang namanya Acong. Acong ini selalu ketika lewat gereja dia diam. Dan dia berdoa. Tuhan Yesus, datang. Dia jalan lagi. Melakukan aktivitasnya. Itu dilakukan terus menerus, saudara. Ini cerita, jadi jangan cari si Acong yang mana nih. Satu hari si Acong sakit. Dan dia terbaring di rumah sakit. Di sini ceritanya tidak diceritakan ada keluarganya atau tidak ada. Nah di tengah kesendiriannya itu. Ketika dia dalam kesakitannya. Tiba-tiba Yesus datang. Dan dia berkata, Acong, aku Yesus datang. Saya waktu mendengar cerita ini lucu. Tetapi ada satu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika engkau di tengah kesendirianmu, Yesus itu tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau di tengah keputusasaanmu, Yesus tidak pernah membiarkan engkau. Dia akan selalu berkata, nak, aku masih tetap ada bersamamu. Anakku, aku masih tetap berdiri di sampingmu. Permasalahannya kadang-kadang di tengah permasalahan kita itu kita selalu memikirkan masalahnya. Ketika kita ada di dalam permasalahan yang menurut kita nggak bisa, masalah itu jadi gede sekali, jadi gunung di hadapan kita. Sampai kita lupa. Di sisi kita, Yesus siap menolong kita. Amin. Jadi kesimpulannya dari eksposisi kitab Roma ini, kita adalah manusia berdosa yang mewarisi dosa turunan atau dosa warisan dari Adam. Yang kedua, Tuhan tahu segala perbuatan kita tidak berkenan di hadapannya. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Dan dia beritakan keselamatan melalui karya salib Kristus. Dan melihat siapa yang percaya penuh atau beriman kepadanya, kepada berita keselamatan itu. Dia cari, dia lihat. Mereka yang beriman dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, pasti diselamatkannya. Amin. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita periksa hati kita. Apakah saat ini di tengah aktivitas kita, di tengah pergumulan kita, di tengah permasalahan kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah dibereskan? Apakah karya keselamatan itu sudah menjadi milikmu yang Tuhan anugerahkan kepadamu? Itu yang paling penting. Yang kedua, mari kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dia berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan sekali-kali tidak pernah aku melupakan engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi penghiburan bagi kita. Di tengah pergumulan, di tengah perjuangan menyelesaikan iman kita. Kita tetap punya pengharapan. Dia selalu ada dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak, hidup ini memang susah. Tetapi kami tidak pernah menyesal untuk memilih Engkau sebagai juru selamat kami, Tuhan. Karena pada saat seperti apapun, Engkau selalu ada dengan kami, Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Makanya
Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah, ketelanjangankah, kesakitankah? Tidak. Karena Paulus mengerti Tuhan, engkau selalu ada di samping dia. Dan Tuhan yang ada di samping Paulus adalah Tuhan yang ada di samping kami saat ini, Tuhan. Karena ini kami percaya segala pergumulan kami tidak akan membuat kami meninggalkan Kristus ataupun melupakan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di tengah pergumulan mereka. Sehingga mereka tetap keluar sebagai pemenang karena Tuhan yang sudah menang atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara. Sekali lagi shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Bisa saya tanya, siapa yang baru pertama kali hadir? Baru pertama kali hadir. Angkat tangan. Ya, di atas ada 2 saudara kita yang baru pertama kali hadir ya. Mari kita beri selamat datang ya di Tuhan. Kita mengundang untuk hari Sabtu ada KKR misi dan minggu depan kita beribadah kembali bersama-sama. Puji Tuhan. KKR misi ya, itu jam 4 sore. Tanggal jam 4 sore, iya jam 4 sore. Itu hari Sabtu jam 4 sore, KKR misi. Saudara-saudara bisa hadir, ini tidak usah daftar dulu, sudah hadir saja. Dan kita mendengar ya, itu ada 2 kesaksian dari hamba Tuhan yang dari Pakistan dan dari Jepang. Baik, hari minggunya itu tanggal 16. Ya kita tahu bersama-sama besoknya itu perayaan Hari Kemerdekaan. Nah untuk tanggal 16 kita akan sama-sama menyanyi dengan penuh hormat tentu Indonesia Raya ya. Indonesia Raya, kita nggak usah pergi ke Jakarta untuk ikut upacara ya. Kita di sini saja. Kita sama-sama kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan juga kita akan mengenang pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu saudara, mereka tuh banyak yang beragama Kristen. Ya, tentu kita berdoa untuk keluarganya. Dan sekali lagi, minggu depan kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Dan bagi saudara yang mungkin mempunyai baju nasional, batik. Kalau nggak ada, jangan beli. Nggak usah, ya. Nggak usah, usahakan mesti pergi beli batik untuk minggu depan. Nggak usah. Kalau yang ada aja, pakai aja. Dan kita akan bersama-sama tentu mengucap syukur. Kita bisa berbakti bersama-sama dengan bebas. Itu adalah berkat Tuhan untuk kita semua. Dan patut kita menghormati akan hal ini. Kita mengucap syukur akan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan.
Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memperkatakan firman Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Ajar kami lebih mengerti apa yang sudah disampaikan. Itu boleh tertanam dan bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur memberikan kesempatan bagi kami. Sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kami sudah memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yaitu keselamatan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk KKR misi yang akan diadakan pada hari Sabtu depan jam 4 sore. Dan juga kami mau bersama-sama mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami semua pada minggu depan, pada KU1 dan KU2. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara, mari kita angkat tangan saudara. Kita arahkan hati kita pada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima Ada dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi nyata menurut Alkitab. Seringkali manusia hanya memperhatikan apa yang tampak, sementara mengabaikan realitas rohani yang sedang berlangsung di sekitarnya. Alkitab menunjukkan bahwa di balik dunia yang kelihatan terdapat peperangan rohani, kuasa-kuasa yang bekerja, dan panggilan bagi setiap orang percaya untuk tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Seri Biblical Night kali ini berjudul The Unseen World. Dalam seri ini, kita akan bersama-sama mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang realitas dimensi spiritual. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak mudah tertipu oleh berbagai pandangan dunia, tetapi semakin mengenal kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kemenangan Kristus. Seri ini akan berlangsung dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama, Falling Angel, akan membahas bagaimana kejatuhan iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak dijelaskan dalam Alkitab, serta bagaimana memahami asal-usul kejahatan secara benar. Pertemuan kedua, Spiritual Warfare, akan membahas bagaimana orang percaya menghadapi peperangan rohani menurut Alkitab, memahami strategi musuh, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pertemuan ketiga, The Halloween, akan membahas sejarah dan perkembangan Halloween, makna di balik perayaannya, serta bagaimana orang Kristen menyikapinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
pertemuan keempat, Entertained by Darkness, akan membahas bagaimana budaya hiburan modern seringkali memperkenalkan kuasa kegelapan secara halus, serta bagaimana orang percaya dipanggil untuk memiliki hikmat dalam memilih apa yang memenuhi pikiran dan hati. Mari bergabung dalam Biblical Night dengan seri The Unseen World. Mari mengenal kebenaran firman Tuhan agar kita mampu membedakan yang benar dari yang palsu, berdiri teguh dalam iman, dan hidup sebagai terang di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, misi Tuhan bukan hanya untuk beberapa orang, misi Tuhan adalah panggilan bagi kita semua. Karena ketika kita melangkah bersama, kita dapat menjangkau lebih banyak jiwa, membawa lebih banyak orang mengenal kasih Kristus. Kami mengundang jemaat sekalian, setiap keluarga, setiap anak muda, setiap pribadi, mari hadir dalam KKR Misi Sekota dengan tema Together We Go. Sebuah momen yang kembali mengingatkan kita bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk diutus. Catat tanggalnya, Sabtu 15 Agustus 2026 jam 4 sore. Bertempat di Main Hall Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, Jalan Raden Dewi Sartika, nomor 3638, Bandung. Ingat, jangan datang sendiri, bawa keluarga, teman, rekan kerja, maupun orang-orang yang Tuhan berikan di hati Anda. Karena misi bukanlah tentang berjalan sendirian. Misi adalah ketika kita berkata, Together we go. Mari menjadi bagian dari apa yang Tuhan tengah kerjakan di kota ini. Sampai bertemu di KKR Misi Together we go, Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 16. Kami menantikan kehadiran Anda. Mari hadir dalam KKR Misi Sekota, Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 4 sore. Bertempat di Main Hall Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, Jalan Raden Dewi Sartika, 36-38. Berkat kesaksian akan disampaikan oleh Pastor Salman Bota, seorang pendeta senior dan pemimpin pelayanan Kristen di Pakistan. Juga Pastor Akira Mori, seorang pendeta, pemimpin misi, penggerak doa internasional yang melayani di Jepang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.